Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Di tengah padatnya ibu kota, punya tanah itu bisa jadi berkah. Sekalipun lahannya kecil nih. Apalagi di tengah harga properti yang kini semakin tinggi. Sayang banget kan kalau nggak dimaksimalin jadi sebuah karya yang istimewa. Nah, penasaran gimana kami merancang rumah yang satu ini? Inilah dia cerita rumah FND House, ruang minimal yang seimbang. Tonton video ini sampai akhir ya, tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 120 meter persegi dengan total luas bangunan 270 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha sukses di usia muda. Ia ingin punya rumah yang nyaman buat keluarga dan juga untuk menatap masa depannya. Pemilik bercerita kalau saat ini sudah punya lahan di sebuah klaster. Meski lahannya kecil, ia request agar kebutuhan ruang di rumahnya tetap terpenuhi. Dari situ, pemilik menghubungi si Bambu Studio untuk dibuatkan desain rumah impiannya. Setelah mengobrol panjang, akhirnya lahirlah desain rumah modern minimalis yang diberi nama FND House. Desain rumah ini dirancang khusus untuk memaksimalkan lahan yang kecil lewat zonasi pada setiap ruangnya. Dengan begitu, lahan bukan lagi jadi kendala buat punya rumah yang nyaman untuk keluarga. Dan pada akhirnya, FND House didesain sebagai tempat hunian modern yang nyaman dan serba bisa di tengah keterbatasan yang ada. Nggak pakai lama, langsung aja kita cek detailnya. Come on. Inilah dia fasad rumahnya. Fasad rumah ini menampilkan desain modern minimalis dengan sentuhan futuristik. Ini mirip kayak rumah di masa depan seperti di film-film Hollywood kan. Gubahan masanya cukup berani dengan permainan sudut dan bentuk geometris yang tegas. Setiap lantai memiliki bentuk kotak asimetris yang ditonjolkan dengan bingkai yang tebal. Hasilnya memberikan tampilan yang dinamis dan juga cukup unik. Dinding kaca besar pada setiap lantai tidak hanya memberikan kesan elegan, tetapi juga memungkinkan cahaya alami masuk dengan maksimal. Atap yang menonjol memberikan aksen tambahan memperkuat kesan modern yang futuristik. Dan secara keseluruhan rumah ini memadukan estetika modern dengan fungsionalitas, mencerminkan gaya hidup urban yang canggih penuh kemewahan. Karena berada di klaster perumahan elit, desain rumah ini dibuat tanpa pagar. Dari depan kita langsung dapat melihat area carport yang cukup lebar. Carport ini juga dilindungi dengan kanopi sehingga membuat kendaraan yang diparkirkan terlindung dari panas dan hujan. Kemudian kita akan menemukan area terasnya. Teras rumah ini mengusung gaya minimalis dengan desain yang cukup simpel, dan di ujung teras terdapat taman kecil yang dihiasi bebatuan dan tanaman hijau. Kombinasi itu bikin area entrance rumah punya penghawaan kesegaran tanpa menghadirkan taman yang ribet, dan tentunya ini low maintenance. Sekarang kita masuk yuk. Di balik pintu utama kita menemukan foyer yang terang dan fungsional. Di sisi kanannya ada bukaan kaca yang mengarah ke carport, memungkinkan cahaya alami masuk dengan leluasa. Sementara di sebelah kanan terdapat partisi kaca yang dilengkapi rak dan storage. Fitur ini bukan hanya menambah nilai praktis, tetapi juga menjaga kerapihan ruangan. Dengan desain yang modern dan tertata, foyer ini menjadi tempat yang sempurna untuk menyambut siapa saja. Selanjutnya ada ruang keluarga. Ruang ini jadi tempat yang sempurna untuk berbagi cerita dan menciptakan momen-momen berharga. Dengan konsep open plan, ruang ini seperti ruang tak terbatas, sehingga energi positif bisa mengalir tanpa hambatan. Tone netral yang terang gak hanya memberikan kesan yang modern, tetapi juga seperti kanvas kosong yang siap melukiskan setiap momen kebersamaan. Kenyamanan di ruangan ini juga terjamin berkat adanya set furnitur yang cukup ideal, dan ini cocok untuk menemani momen hangat bareng keluarga. Selain itu ada juga lampu gantung modern yang bikin ruangan ini punya atmosfer yang cukup hangat. Nah, di samping ruang keluarga, kita menemukan ruang makan yang strategis. Area ini memudahkan penghuni untuk mengaksesnya saat makanan sudah siap.
menjadikan setiap jam makan lebih berkesan. Konsep ruang makan yang nyaman membuat momen makan bersama jadi makin istimewa. Nah, rumah ini dilengkapi dengan kamar tidur tamu, dan kamar ini yang dirancang khusus untuk kenyamanan tamu yang hendak menginap. Layout yang kompak mengoptimalkan setiap sudut dengan fitur yang lengkap, mulai dari area tempat tidur, lemari, dan juga meja serbaguna. Paduan interior modern yang mendominasi area ini menambah nuansa hangat dan elegan. Gak lupa, ada juga bukaan yang bikin kamar ini punya sirkulasi yang cukup sehat. Kemudian kita akan menemukan kamar mandi yang lokasinya sangat strategis banget, dekat kamar tamu dan ruang keluarga. Jadi aksesnya gampang, baik buat tamu maupun penghuni rumah. Selanjutnya, rumah ini juga memiliki dapur kotor, dan dapur ini dirancang khusus untuk aktivitas memasak yang lebih berat. Jadi kalau mau ada acara makan-makan, bisa pakai dapur ini untuk masak dalam jumlah yang banyak. Letaknya yang terpisah membuat semua aktivitas memasak bisa fokus. Jadi makin seru buat ngulik resep baru kan. Dan menariknya lagi, area dapur ini juga dibuat semi terbuka dan bersebelahan dengan taman kering. Selain memberikan kesegaran, taman ini juga memberikan view cantik ke dalam area rumah. Nah, barulah kita akan menemukan area dapur bersihnya. Dapur ini dirancang modern dengan fasilitas yang lengkap, termasuk island serbaguna yang berfungsi sebagai tempat persiapan dan area makan. Penerapan segitiga dapur yang cukup ideal memudahkan alur kerja antara kompor, sink, dan juga lemari es ya. Kemudian paduan warna putih menjaga tampilan tetap bersih dan higienis. Sementara aksen marmer menambah kesan elegan, menciptakan ruang memasak yang cukup menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Aduh. Dan sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau membutuhkan ruang kumpul yang lebih private, ruangan ini bisa jadi alternatif. Layoutnya nyaman, plus letaknya yang terpisah membuat suasananya jadi lebih intim dan cozy. Ada juga sofa empuk dan meja yang multifungsi, membuat ruangan ini cocok banget buat ngopi maupun jadi ruang baca yang comfy. Dihiasi dengan furnitur yang nyaman dan aksen dekoratif yang hangat, ruang ini punya atmosfer yang menenangkan. Pokoknya sempurna deh buat berbagi momen berharga dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Sekarang kita cek kamar tidurnya. Nah, rumah ini punya 2 kamar tidur anak nih. Dan inilah dia kamar tidur anak pertama. Cantik dan hangat kan? Ini tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan berkreasi. Kombinasi warna-warna netral yang menenangkan dan sentuhan interior elegan menciptakan suasana yang mengesankan. Layoutnya dirancang dengan cermat, memberikan ruang yang ideal untuk beristirahat atau beraktivitas. Dengan fasilitas yang lengkap, kamar ini bukan hanya nyaman, tapi juga fungsional untuk mendukung segala kebutuhan sang anak. Selanjutnya ada kamar tidur anak yang kedua, dan kamar ini memiliki tampilan ceria yang dirancang untuk memancarkan kebahagiaan. Tone biru pastel menciptakan suasana menyenangkan yang cocok untuk anak-anak kecil. Layoutnya lega dan cukup nyaman dipadukan dengan furnitur fungsional yang memenuhi kebutuhan istirahat. Dengan fasilitas ideal seperti meja belajar dan wardrobe, ruang ini menjadi tempat anak berekspresi dan menikmati dunia pribadinya. Tepat di samping kamar anak terdapat kamar mandi, dan kamar mandi ini jadi akses sanitasi yang bisa digunakan oleh sang anak. Letaknya juga strategis sehingga bisa diakses langsung dari ruang keluarga di lantai 2 rumah. Selain kamar tidur, ada juga kamar tidur yang diperuntukkan buat orang tua sang pemilik.
Kamar ini punya kesan yang nyaman dan megah, serasa kamar hotel bintang 5 pokoknya. Paduan interior modern serta kombinasi warna yang simpel membuat kamar ini tetap cantik. Fasilitasnya pun dibuat lengkap sehingga kamar ini jadi ruang private yang ideal untuk beristirahat. Sekarang kita naik ke lantai atas yuk. Sebelum itu jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambo Studio, biar kalian tetap update dan gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Oke, kita lanjut. Kalau ini adalah kamar tidur utama, ruang di mana pasangan pemilik kembali ke oasis pribadi mereka. Kamar tidur utama ini dirancang luas dan dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, seolah-olah menjadi kerajaan kecil yang penuh kenyamanan. Dan ketika kita masuk, sofa yang nyaman beserta meja kecil di sebelahnya seperti mengundang untuk sejenak bersantai, membiarkan waktu berhenti sejenak di tengah kesibukan. Di sisi kirinya area tempat tidur menanti, menawarkan kenyamanan dan keindahan yang sempurna. Kombinasi warna netral yang elegan dipadukan dengan aksen biru pastel menciptakan suasana yang menawan. Warna-warna ini nggak hanya menyenangkan mata, tetapi juga memberikan nuansa damai seperti pelukan lembut setelah hari yang panjang. Salah satu fasilitas di kamar tidur utama ini adalah walk-in closet. Selain untuk menyimpan pakaian, ruang ini jadi tempat untuk setiap koleksi sepatu ataupun tas branded. Singkatnya, walk-in closet ini seolah jadi galeri pribadi milik pasangan pemilik. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi yang memberikan lebih dari sekedar privacy. Di dalamnya, bathtub besar yang siap membawa pemiliknya ke dalam momen relaksasi yang mendalam. Dengan begitu, pemilik bisa berendam setelah lelah beraktivitas seharian. Selain walk-in closet dan kamar mandi, kamar utama ini menyimpan sebuah ruang kecil yang penuh cerita. Inilah dia area hobi. Nah, yang pertama ada ruang khusus untuk sang suami. Karena sang suami hobi memancing, ruang ini punya fasilitas untuk meletakkan pancingan dan juga alat-alat pancing lainnya. Foto-foto momen berharga juga terpajang di sini, mengabadikan setiap momen berharga saat sang pemilik menggeluti hobinya. Beranjak keluar ada ruang pribadi untuk sang istri. Dengan lemari dan meja rias elegan, ruang ini menjadi tempat sempurna untuk bekerja atau bereksperimen dengan make up dan skincare favoritnya. Pencahayaan lembut dan warna netral yang terang menciptakan suasana damai, sempurna untuk me time dan mengekspresikan diri dengan bebas. Eits, belum selesai, masih ada satu lantai lagi nih. Kira-kira ada ruang apa sih di lantai 4 rumah ini? Pastiin kamu nonton sampai akhir ya. Sesampainya di lantai 4, kita akan menemukan kamar tidur ART. Kamar ini dibuat kompak sehingga dapat ditempati oleh bibi yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini juga punya fasilitas yang cukup lengkap seperti adanya area bed dan juga lemari. Tepat di sampingnya ada ruang servis sebagai area khusus untuk mencuci. Aksesnya yang terpisah membuat aktivitas laundry jadi terfokus di area ini. Selain itu, ruang servis juga dapat digunakan untuk menyimpan peralatan dan perkakas rumah. Dengan begitu, alat dan perkakas rumah jadi lebih tertata saat nggak digunakan. Terus ada kamar mandi sebagai area sanitasi di lantai 4. Oh ya, ada yang tahu nggak rumah ini punya berapa kamar mandi? Buat yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Terakhir, kita tiba di area rooftop rumah ini. Rooftop ini menjadi tempat berkumpul yang santai, cocok banget buat menciptakan kebersamaan dalam suasana yang informal. Dengan interior modern yang diterapkan, area ini punya visual yang kekinian, mirip coffee shop kekinian lah ya, yang cocok buat nongkrong dan sekedar menikmati senja. Terdapat pantry juga yang memudahkan pemilik mengadakan acara keluarga, mulai dari barbecue hingga menikmati kopi sambil meresapi udara segar di ketinggian. Demikianlah cerita rumah F&D House, ruang minimal yang seimbang. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita.
Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan seperti biasa, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.